warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, bagaimana nih kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, sebelum kita memulai materi pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Mata kuliah perencanaan pembelajaran ini diampu oleh Bapak Abdurrahman PhD dengan beban SKS 3 SKS. Video pembelajaran ini disusun oleh saya sendiri, Tasya Margareta Situmorang dengan NIM K8420075 dan rekan saya Winnie Umu Ayunin dengan NIM K8420062 dari Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Nah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mampu memahami bagaimana model perencanaan pembelajaran Davis. Yang kedua, mampu menjelaskan tahapan model perencanaan pembelajaran Davis. Yang ketiga, mampu memahami model DSI-PK. Yang keempat, mampu menjelaskan karakteristik model DSI-PK. Dan yang kelima, mampu menjelaskan prosedur pengembangan model DSI-PK. Di sini saya akan membahas model perencanaan pembelajaran Davis. Model perencanaan pembelajaran Davis terdiri dari 5 tahapan yang harus dilakukan sedemikian rupa. Dan semuanya bagaikan komponen-komponen sistem yang terpadu secara menyeluruh. Kelima tahapan tersebut adalah yang pertama, penetapan status sistem pembelajaran. Yang kedua, perumusan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, perencanaan dan pelaksanaan evaluasi. Yang keempat, pendeskripsian dan pengkajian tugas. Dan yang kelima, pelaksanaan prinsip-prinsip belajar. Poin yang pertama adalah penetapan status sistem pembelajaran. Tahap ini dimulai dengan memikirkan daerah pelajaran apa yang telah diberikan. Untuk itu, perlu koordinasi antar semua guru yang berada dan bertanggung jawab dalam daerah pelajaran tersebut, dan dengan sendirinya membutuhkan waktu dan usaha tertentu. Langkah berikutnya yang sangat penting dalam rangka merancang pembelajaran adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan penting, artinya dalam menentukan urutan bahan yang akan disampaikan, metode mengajar, dan prosedur evaluasi yang akan dikembangkan. Pemilihan dan perumusan tujuan pada hakikatnya adalah suatu proses membuat keputusan. Tanpa perumusan tujuan yang khusus, jelas, teliti, dan operasional, sering guru sulit menentukan bahan apa yang hendak diajarkan sebab tanpa tujuan-tujuan itu, guru tidak memiliki landasan yang dapat dijadikan pegangan dan kriteria dalam menentukan bahan pelajaran dan desain pembelajaran yang relevan. Perumusan tujuan pembelajaran merupakan tahap yang penting dalam sistem pembelajaran dengan beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, umumnya desain pembelajaran didasarkan pada tujuan-tujuan. Isi pelajaran dan prosedur instruksional dipilih untuk membantu siswa dalam upaya mencapai tujuan. Yang kedua, tujuan memainkan peranan kritis dalam evaluasi pembelajaran. Tujuan-tujuan itu menjadi dasar bagi evaluasi dan merupakan kriteria utama dalam mempertimbangkan prestasi belajar siswa dan keberhasilan guru. Yang ketiga, kemungkinan terjadinya salah kaprah atau ketercampur baruan dapat dihindari sedemikian rupa karena tujuan-tujuan tadi sebagai media komunikasi dan memberikan alat yang sama bagi semua guru. Yang keempat, tujuan menjadi pedoman bagi siswa yang mengarahkan kegiatan belajar mereka dan untuk menilai kemajuan belajar yang telah mereka lakukan sebelumnya. Nah
Nah, teman-teman, saat ini kita memasuki poin yang ketiga, yaitu perencanaan dan pelaksanaan evaluasi. Berdasarkan asumsi bahwa setiap guru merumuskan perangkat tujuan pembelajaran, yang berarti akan memberikan pelajaran baru. Setiap perumusan tujuan harus senantiasa disertai dengan perencanaan evaluasi instruksional. Kemudian, ada dua alasan pokok yang mendukung masalah evaluasi ini perlu dirancang. Alasan yang pertama adalah rencana evaluasi secara langsung mengembangkan tujuan pembelajaran. Alasan yang kedua, rencana evaluasi adalah alat untuk mengecek apakah tujuan yang telah dirumuskan secara jelas dan juga tepat. Selanjutnya, juga ada dua alasan rencana program evaluasi harus dilakukan dengan teliti. Nah, alasan yang pertama adalah dengan program evaluasi, guru dan siswanya dapat menemukan bukti apakah telah terjadi proses belajar. Kemudian alasan yang kedua, jika guru tak dapat menunjukkan bahwa telah terjadi kegiatan belajar, maka akan sulit bagi guru untuk menentukan apa yang perlu diperbaiki dalam proses belajar mengajar. Nah, yang selanjutnya atau jenis yang keempat yaitu pendeskripsian dan pengkajian tugas. Deskripsi tugas dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan, cara-cara apa yang paling efisien dan efektif yang sebaiknya dilakukan oleh seseorang atau perancang sistem agar siswa melakukan kegiatan belajar, dan langkah-langkah apa yang akan dikerjakan dalam melaksanakan suatu tugas. Kedua pertanyaan tersebut menggambarkan bahwa suatu deskripsi tugas dimaksudkan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang ditempuh oleh seorang guru apabila melakukan suatu tugas. Tugas-tugas dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni tugas-tugas tindakan dan tugas-tugas kognitif. Tugas tindakan adalah seperangkat langkah yang dirumuskan secara jelas dan diamati serta dapat diperinci menjadi subtugas-subtugas. Misalnya, langkah-langkah dalam melaksanakan fardu kifayah. Sedangkan yang dimaksud dengan tugas-tugas kognitif ialah kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara mental yang umumnya tidak dapat diamati. Misalnya memutuskan, menilai, membedakan, dan sebagainya. Kendati pun langkahnya dapat disusun secara berurutan, tetapi berbeda dengan unsur kreativitas. Unsur itu dapat dilakukan, tetapi tak mungkin mengerjakan langkah-langkahnya dalam bentuk dan urutan yang sistematis dan logis. Suatu deskripsi tugas atau seperangkat tujuan selanjutnya dianalisis menjadi jenis-jenis belajar yang perlu dilakukan. Suatu tugas dianalisis menjadi sejumlah kegiatan belajar. Untuk melakukan suatu tugas yang telah dideskripsikan, maka diperlukan pengetahuan dan keterampilan tertentu yang dikembangkan dalam analisis tugas. Kita move pada poin yang kelima, yaitu pelaksanaan prinsip belajar. Maksud dari hal tersebut adalah seperangkat kriteria yang digunakan untuk memilih prosedur instruksional yang efektif dan juga dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah dalam metode mengajar. Di sini saya juga akan membahas mengenai model DSIPK. Apa sih model DSIPK? Model DSIPK adalah gambaran proses rancangan sistematis tentang pengembangan pembelajaran, baik mengenai proses maupun pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam upaya pencapaian kompetensi. Model DSIPK memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, model DSIPK adalah model desain yang secara sederhana dengan tahapan yang jelas dan bersifat praktis. Hal ini sesuai dengan kebutuhan responden yang menginginkan suatu model yang mudah dicerna. Yang kedua, model desain secara jelas menggambarkan langkah-langkah yang harus ditempuh. Hal ini dimaksudkan untuk menuntun secara konkret bagi setiap guru, sehingga guru tidak lagi dihadapkan pada persoalan konseptual yang rumit dan bersifat abstrak. Yang ketiga, model desain merupakan pengembangan dari analisis kebutuhan.
sesuai dengan kebutuhan. Analisis kebutuhan tidak hanya menyangkut kebutuhan akademis dengan menganalisis kurikulum yang berlaku, akan tetapi juga kebutuhan-kebutuhan personal yang baik dengan tuntutan sosial kedaerahan. Yang keempat, model desain ditekankan kepada penguasaan kompetensi sebagai hasil belajar yang dapat diukur. Oleh sebab itu, setelah ditentukan kompetensi yang harus dicapai, para guru secara langsung menentukan alat ukurnya. Selanjutnya yang akan saya sampaikan di sini adalah prosedur pengembangan dari DSIPK. Nah, prosedur yang pertama adalah analisis kebutuhan, yakni suatu proses penjaringan informasi tentang kompetensi yang dibutuhkan oleh anak didik sesuai dengan jenjang pendidikan. Langkah analisis kebutuhan secara detail diantaranya: 1. Tahap pengumpulan informasi. 2. Tahap identifikasi kesenjangan. Yang ketiga ada analisis performance. Yang keempat, mengidentifikasikan kendala beserta sumbernya. Yang kelima, identifikasi dari karakteristik siswa. Yang keenam, identifikasi tujuan. Dan yang terakhir adalah menentukan permasalahan. Prosedur yang kedua yakni pengembangan. Pengembangan di sini adalah suatu proses mengorganisasikan materi pelajaran dan pengembangan proses pembelajaran. Nah, aktivitas dari pengembangan sendiri dapat berupa: yang pertama, perumusan tujuan. Yang kedua, pengembangan materi pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan pengalaman belajar. Dan yang keempat, pengembangan media dan juga pengembangan sumber belajar. Selanjutnya, kita masuk pada prosedur yang ketiga, yaitu pengembangan alat evaluasi. Pengembangan alat evaluasi memiliki dua fungsi utama, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Masing-masing memiliki manfaat atau kegunaan yang berbeda-beda. Evaluasi formatif dilakukan untuk melihat sejauh mana efektivitas program yang telah disusun oleh guru. Oleh sebab itu, hasil evaluasi formatif dimanfaatkan untuk perbaikan program pembelajaran. Evaluasi sumatif digunakan untuk memperoleh informasi keberhasilan siswa mencapai kompetensi. Oleh sebab itu, fungsinya sebagai bahan akuntabilitas guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Setelah menyimak penjelasan terkait materi yang kami sampaikan, di sini saya akan memberikan pertanyaan terkait refleksi pembelajaran hari ini, yaitu: pertama, pengalaman apa saja yang penting, baru, menarik, dan bermanfaat bagi Anda? Kedua, tuliskan 5 hal tentang materi apa saja yang masih Anda rasakan sebagai belum terpenuhi dalam belajar ini. Dan yang ketiga, bagaimana Anda, individual atau berpasangan, akan lakukan untuk melengkapi pengetahuan dan pengalaman Anda. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Sedikit pantun dari kami: jalan-jalan ke ibu kota, pulang kampung naik kereta, ilmu itu bagikan pelita menerangi alam semesta. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.